Hari ini saya Alif akan berbicara tentang Love Energizer. Akan berbicara tentang energi cinta. Kalau di sana Dr. Gary Chapman berbicara tentang 5 love language. Saya di sini berbicara tentang energi cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nakhla di mana saja Anda berada, selamat pagi. Saya berdoa semoga sahabat semua senantiasa mendapatkan kebaikan, senantiasa mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, energi cinta terumuskan dengan 7 langkah. Pertama adalah sahabat semua, ini N ya, dan ini semua sahabat ya. 7 langkah ini kalau diringkas ya dengan sebutan apa? Nakhla. 7 langkah sahabat semua diringkas dengan sebutan Nakhla. Agar mudah diingat oleh sahabat Nakhla semua. Nah, yang pertama sahabat, energi cinta yang pertama adalah agar kita punya kekuatan untuk mencintai dan dicintai. Agar kita punya kekuatan yang memang didasarkan pada hati, dan kekuatan ruh. Yang pertama adalah nista Allah, dekat dengan Allah. Maka sahabat semua, energi cinta yang pertama adalah energi cinta yang memang didasarkan atas kecintaan kita kepada Allah. Kita mencintai istri kita, kita mencintai anak kita, kita mencintai sesama muslim. Itu semua didasarkan atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua didasarkan atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semua, ya, untuk membangun cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, maka yang pertama kali yang harus kita bangun adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat semua, dengan cinta kita kepada Allah, insya Allah ya, Allah akan berikan kepada kita ya kekuatan dan kemampuan untuk mencintai orang lain, untuk mencintai istri kita, untuk mencintai anak kita. Dan bagaimana caranya kita mencintai Allah? Seperti apa kita mencintai Allah? Nextnya, insya Allah sahabat semua, saya akan berbicara secara khusus. Yang kedua sahabat, poin yang kedua adalah acknowledge. Bagaimana ya sahabat semua, kita memiliki kemampuan untuk mengakui orang-orang yang ingin kita cintai. Kita mengakui kelebihan dan kekurangan istri kita. Kita mengakui kelebihan dan kekurangan yang ada pada anak kita. Kita mengakui kelebihan dan kekurangan orang-orang yang bersama dengan kita setiap harinya. Entah di tempat kerja, ya, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan masyarakat sosial, kita mengetahui. Ya, karena sahabat semua, bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian ya syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling mengetahui. Artinya sahabat semua, ya, masing-masing kita memiliki perbedaan, masing-masing kita memiliki ya latar belakang bangsa, suku, daerah yang berbeda. Hanya saja sahabat semua, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita semua untuk kita saling mengenal, saling ya menerima, saling mengakui keberadaan ya eksistensi dari orang yang lain, orang yang berbeda dengan kita. Baik itu ya laki-laki maupun wanita, baik itu dari berbagai macam daerah atau berbagai macam ya bangsa. Nah, ini sahabat semua. Nah, hanya saja sahabat, hanya saja untuk kita mengakui eksistensi orang lain, kelebihan dan kekurangan orang lain, kepribadian orang lain. Maka sahabat, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah poin yang ketiga nih. Ya, knowledge. Knowledge, pengetahuan. Baik itu know yourself, pengetahuan tentang diri Anda sendiri, atau know
others people, atau mengenal orang lain, ya, atau know, ya, atau mengenal knowledge, atau mengenal pengetahuan yang membuat kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi yang pertama, sahabat semua, terkait dengan pengetahuan tentang diri kita sendiri, know yourself, ya. Kemudian juga know and others people, mengetahui orang lain, ya, atau juga mengetahui knowledge, atau mengetahui, ya, segala hal yang memudahkan kita di dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Saya tentu berbeda dengan Anda. Saya punya kepribadian, punya sifat, punya karakter yang berbeda dengan orang lain. Pun demikian juga orang lain punya kepribadian, punya karakter, punya sifat yang berbeda dengan kita. Maka dengan kita mengenal diri kita mengenal orang lain, itu memudahkan kita untuk apa? Untuk knowledge, untuk mengakui, ya, memudahkan untuk kita lebih menerima keberadaan dan eksistensi orang lain. Nah, sahabat semua, bagaimana kemudian caranya kita mengenal lebih dalam tentang diri kita? Bagaimana kita mengenal kepribadian diri kita? Bagaimana juga kita mengenal orang lain? Bagaimana kita mengenal kepribadian orang lain? Bagaimana kita mengenal dominan perilaku dalam diri kita dan orang lain? Kami punya caranya, kami punya tipsnya, insya Allah, ya sahabat semua. Nextnya kita akan berbicara tentang hal ini juga, tentang apa yang kita lakukan dan bagaimana melakukannya untuk mengenal diri kita dan mengenal orang lain. Oke sahabat semua, itu poin yang ketiga, ya, K. Ya, kita sudah ada N-A-K. Ini Allah, dekat dengan Allah, ya, cinta didasarkan atas Allah. Yang kedua tadi apa? Sahabat semua, acknowledge, mengakui, ya, dan mengakui didasarkan atas knowledge, know yourself, know others, dan knowing atau knowledge yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, berikutnya L, ya, language optimizing, memaksimalkan potensi bahasa, ya, potensi bahasa. Nah, sahabat semua, memaksimalkan potensi kita berbahasa, potensi kita berkomunikasi, ini sangat penting sekali, ya, sangat-sangat penting sekali, baik bahasa verbal maupun non-verbal. Kalau Dr. Gary Chapman di dalam 5, ya, love language, beliau berbicara word of affirmation, ya, memberikan pujian kepada orang lain, ya. Kalau beliau juga mengatakan physical touch, ya, menyentuh, itu bahasa verbal semuanya. Nah, sahabat semua, ya, ini sangat penting sekali bagi kita memaksimalkan kemampuan di dalam, ya, berbahasa, berkomunikasi, baik itu dengan bahasa verbal maupun non-verbal, baik dengan pujian, ya, dengan lisan kita, penghargaan dengan lisan kita, maupun dengan apa? Dengan bahasa yang sifatnya apa? Yang sifatnya non-verbal, ya, seperti sentuhan. Dan ini sahabat semua dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana di dalam salah satu riwayat bahwasannya Mu'adz bin Jabal, ya, itu sebelum diajarkan sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah informasi kepada beliau, terlebih dahulu Rasulullah SAW, ya, itu memegang tangan Mu'adz, menyentuh tangan Mu'adz, lalu mengucapkan dengan bahasa-bahasa word affirmation, ya, dengan bahasa-bahasa pujian, bahasa-bahasa yang mengikat emosi, ya. Apa kata Nabi? Wallahi ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintai engkau, demi Allah aku sangat mencintai engkau. Ini adalah word affirmation. Ini adalah bagian yang Dr. Gary Chapman mengatakan, ya, bahasa pujian, ya, bahasa pengikat emosi dengan lisan, ya. Dan
Beliau juga, Dr. Gary Chapman juga berkata tentang apa? Physical touch di dalam 5 love language. Nabi SAW jauh hari sudah mempraktekkan hal itu. Bagaimana? Menyentuh. Ya, menyentuh istri kita, menyentuh tangan anak kita, mengusap kepalanya, mencium, memeluk, mengecup keningnya. Itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada bahasa nonverbal yang bisa kita maksimalkan di dalam merekatkan emosi cinta kita, di dalam menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang lain. Nah, ini yang keempat. N, A, K, L, ya. Berikutnya adalah A, ya. A nih, sahabat semua, ya. A, N, A, K, ya. H, ya. N, A, K. Tadi Nakhla kan, ya. Kurang H nih rupanya sahabat semua. Saya N, A, K, H, seharusnya H ya. Ini kebalik nih, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, seharusnya H dulu baru L ya. Baru language. Nah, H ini sahabat semua, ya, H ini ya human nature needs. Artinya apa? Fitrah kebutuhan manusia. Bukankah manusia ingin dicintai? Bukankah manusia ingin dihargai atau respect? Bukankah manusia, ya, yang namanya fitrah manusia itu ingin dihormati? Maka sahabat semua, poinnya keempat. Ya, human nature needs atau kebutuhan dasar manusia, fitrah manusia itu harus ada dalam diri kita. Kalau kita ingin mencintai orang lain, kalau kita ingin dicintai, maka kita berusaha untuk mencintai orang lain. Kalau kita ingin disayangi, maka kita berusaha untuk menyayangi orang lain. Karena ini menjadi kebutuhan sahabat semua. Kalau kita, ya, ingin, ya, orang lain empati kepada kita, maka kita pun harus belajar empati dengan orang lain. Kalau kita, ya, terbiasa menumbuhkan dalam fitrah kita, menumbuhkan dalam diri kita fitrah-fitrah yang sifatnya tadi, ya, fitrah yang sifatnya kejiwaan, ya, kasih sayang, fitrah yang sifatnya menyentuh langsung dengan hati, kebutuhan langsung, ya, yang menjadi dasar bagi manusia seperti rasa cinta, rasa sayang, ya, hormat. Insya Allah sahabat semua, rasa cinta akan merekat. Tadi kita sama-sama butuh cinta, kita sama-sama butuh kasih sayang, kita sama-sama butuh perhatian, kita sama-sama butuh kepekaan, kita sama-sama butuh kepedulian. Maka sahabat semua, ya, human nature needs ini harus kita tingkatkan dalam diri kita. Sebelum kita menuntut orang lain mencintai kita, maka kita mencoba untuk mencintai orang lain. Sebelum kita menuntut orang lain respect dengan kita, maka kita belajar respect dengan orang lain. Sebelum kita, ya, ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Ibda binafsik. Dahulukan atau mulai dari dirimu. Ya, jadi sahabat, kita sudah dapat nih. And next to Allah, ya, acknowledge, pengakuan. Ketiga, ya, kemudian yang ketiga, knowledge. Yang keempat, ya, human nature needs. Yang kelima, ya, language, ya, optimizing. Yang kelima, yang keenam, action, ya, action. Ya, artinya apa? Kalau dalam istilah Dr. Gary Chapman itu act of service, ya, memberikan pelayanan. Ya, tapi kalau saya memandang action, aksi, ya. Aksi ini apa? Aksi ini umum, sahabat semua. Bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita sudah pahami, maka kita lakukan, kita amalkan. Jangan omdo, jangan cuman teori, jangan cuman omong doang. Jadi bukan hanya sekedar kita aksi melayani, membantu orang lain, tidak. Tapi kita mengamalkan secara, ya, menyeluruh dan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ya, kita mengamalkan bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mengakui keberadaan orang lain, bagaimana kita memahami orang lain, bagaimana kita mengerti orang lain. Itu kita
ya kita jadikan aksi, bukan hanya sebatas wacana. Nah, aksinya seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen yang akan datang. Aksi atau amal. Karena ilmu tanpa amal tidak akan bermanfaat sama sekali. Ya. Nah, yang terakhir, sahabat semua, yang terakhir nih, ha. Ya, nakhlah. Ya, ha. Make your heart a king. Jadikan hatimu seperti seorang raja. Jadi heart as a king. Hati itu adalah raja. Sahabat semua, maka kita harus peka terhadap kondisi hati kita. Kita harus peka terhadap kondisi jiwa kita. Kita harus peka terhadap apa yang ada di dalam hati kita. Tidak sedikit loh sahabat semua yang dia tidak peka. Dia merasa gundah gulana, resah gelisah, tapi ya cuek aja. Nanti lama-lama akan menjadi seperti gunung es tuh. Ya. Dia merasa sahabat semua tidak apa-apa. Ya. Marah. Yang sering menunda, dia biarkan. Perasaan kecewa yang terus-menerus, ya dia biarkan. Perasaan sedih yang terus-menerus, dia biarkan. Nah, sahabat semua, ya ini tidak boleh kita biarkan. Maka, kenapa? Ya, maka kalau kita biarkan, sahabat semua, yang terjadi adalah munculnya gejala-gejala gangguan emosi. Dan sahabat semua, yang namanya marah, sedih, kecewa, itu terkait dengan kondisi hati kita. Dan kondisi hati kita terkoneksi dengan otak, dengan pikiran kita. Sehingga sahabat semua, tentu ketika hati kita gundah gulana, resah gelisah, ketika hati kita senantiasa sedih, senantiasa resah, senantiasa gelisah, senantiasa kecewa, tentu ini akan berefek kepada apa? Kesehatan mental kita. Bahkan berefek kepada kesehatan fisik kita. Maka sahabat semua, recharge your heart. Senantiasa kita charge hati kita. Bagaimana caranya mencharge hati kita? Ada segmen khusus. Dan insya Allah sahabat semua, kita akan berbicara di nextnya, ya di pertemuan berikutnya, ya secara terperinci, ya secara mendalam. Insya Allah Ta'ala. Itu saja sahabat semua, ya Love Energizer ala sahabat Nakhlah.